teman-teman, selamat datang di channel Ragam Cerita. Nusa Tenggara Timur akhir-akhir ini mendapat banyak perhatian oleh wisatawan lokal bahkan internasional. Wajar saja karena NTT pernah dinobatkan sebagai destinasi terbaik di dunia versi Lonely Planet. Selain itu, keindahan alam dari NTT tidak perlu diragukan lagi. Dari pantai, gunung, hingga pedesaan, semuanya memiliki pesona tersendiri. So, teman-teman wajib banget menjadikan NTT sebagai wishlist destinasi liburan panjangmu. Nah, channel Ragam Cerita merekomendasikan 7 pilihan tempat wisata di Nusa Tenggara Timur yang memiliki keunikan tersendiri. Penasaran? Simak video ini sampai habis ya! Danau Kelimutu. Tempat wisata yang pertama adalah Danau Kelimutu. Danau ini dikenal sebagai Danau Tiga Warna, berada di Taman Nasional Kelimutu yang berlokasi di Desa Koanara, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende. Akses ke daerah ini tidak begitu sulit loh, karena jaraknya hanya sekitar 65 km atau 80 km dari Maumere. Keunikan dari Danau Kelimutu adalah hadirnya fenomena alam yang membuat danau ini memiliki perpaduan tiga warna yang indah dan akan lebih mempesona jika disaksikan saat matahari terbit. Perjalanan untuk mengunjungi Danau Kelimutu tidak begitu melelahkan, karena hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam menggunakan kendaraan umum. Diawali dengan mengunjungi kota Ende yang merupakan kota terdekat dari Gunung Kelimutu. Lalu kamu bisa melanjutkan perjalanan menuju Desa Moni yang terletak di kaki Gunung Kelimutu. Untuk melanjutkan perjalanan ke Danau Kelimutu, teman-teman bisa mengendarai kendaraan bermotor dengan jarak tempuh sekitar 12 km. Lalu berjalan kaki sekitar 20 menit untuk mencapai puncak Gunung Kelimutu. Dan tada! Teman-teman akan disuguhkan dengan keindahan dari Danau Tiga Warna ini. Jika teman-teman ingin menyaksikan keindahan danau ini ketika matahari terbit, akan lebih baik menginap di Desa Moni dahulu agar fresh, lalu berangkat pada dini hari sekitar pukul 3.30 WITA. Pulau Padar. Mengapa pulau ini menarik? Tentu saja, selain karena pulau ini merupakan wilayah Taman Nasional Komodo, pulau ini juga merupakan situs warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO. Pulau Padar merupakan pulau terbesar ketiga di kawasan Taman Nasional Komodo. Pulau ini menyajikan pemandangan lautan biru yang dikelilingi oleh perbukitan. Lalu hadirnya hamparan pasir berwarna putih juga menambah pesona dari pulau ini. Cocok deh untuk teman-teman yang ingin berfoto dengan latar lautan biru yang estetik. Untuk menikmati keindahan pulau ini, teman-teman bisa menaiki puncak Bukit Gili Padar. Namun harus ekstra hati-hati ya, karena belum ada tangga atau pegangan untuk mendaki puncak ini. Selain memiliki pemandangan yang mempesona, teman-teman juga dapat melakukan berbagai aktivitas seperti snorkeling ataupun berenang karena terdapat banyak pulau kecil yang mengelilingi Pulau Padar ini. Desa Wairebo. Desa Wairebo adalah desa tradisional yang terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Berada di desa ini akan membuat teman-teman serasa di atas awan deh. Desa terpencil ini berada di Kabupaten Manggarai dan memiliki 7 rumah utama yang disebut dengan Baruniang. Nah, di desa ini belum tersedia jaringan seluler, tapi hal itu akan tergantikan dengan pemandangan 7 rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. Selain itu, teman-teman juga akan disambut oleh keramahan penduduk serta bisa belajar kehidupan masyarakat di sana. Jadi teman-teman bisa liburan sekalian belajar sejarah deh. Untuk mencapai Desa Wairebo, teman-teman dapat menempuh perjalanan sekitar 6 km menggunakan motor dari Desa Dintor ke Desa Denge. Lalu dari Desa Denge ke Wairebo, teman-teman akan mendaki selama 3 jam. Selama 3 jam perjalanan itu, teman-teman akan berpetualang nih, karena akan menyusuri daerah terpencil yang dikelilingi dengan hutan lebat yang belum terjamah, menyeberangi sungai hingga melintasi bibir jurang. Bukit Warinding.
Kalau teman-teman pernah menonton video klip Man Upon the Hill dari Stars and Rabbit, pasti sudah mengenal bukit ini kan? Bukit Warinding adalah salah satu kawasan perbukitan yang terletak di Desa Pambotajara, Kecamatan Pandawai, Sumba Timur. Untuk mencapai Bukit Warinding, teman-teman membutuhkan waktu sekitar 30 menit dari pusat kota Waingapu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sumba Timur. Uniknya, bukit ini memiliki dua keindahan, karena jika teman-teman berkunjung pada musim kemarau, teman-teman akan langsung disambut oleh hamparan savana yang berwarna kecoklatan. Namun saat berkunjung pada musim hujan, savana pun akan berubah menjadi perbukitan hijau yang asri. Selain itu, bukit ini juga memiliki pemandangan sunrise dan sunset yang indah. Jika puas dengan sunrise dan sunset Bukit Warinding, teman-teman bisa melanjutkan trip ke Pulau Meko untuk menikmati keindahan pasir warna-warni di pantainya. Pulau Meko. Pulau Meko atau Pulau Pasir Timbul Meko terletak di Dusun Meko, Kecamatan Witihama. Di pulau ini terdapat gundukan pasir di tengah laut seperti pulau kecil yang tidak berpenghuni. Memiliki luas yang tidak sampai 1 km persegi, namun akan menampilkan keindahan tersendiri dengan pasir yang berwarna putih dan pink, ditemani dengan pemandangan laut berwarna biru kehijauan. Selain itu, tidak ada ombak loh di pantai Pasir Meko ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin beristirahat dengan suasana tenang dan indah, Pulau Meko adalah jawabannya. Di pulau ini juga sudah tersedia beberapa pemandu perahu yang dapat mengantar para wisatawan untuk mengunjungi pulau-pulau lain di sekitar Pulau Meko, yaitu Pulau Wetan Peni, Pulau Kroko, dan Pulau Kelelawar. Jika teman-teman ingin mengunjungi pulau ini, teman-teman bisa memulainya dari Pelabuhan Peni Larantuka, lalu menyeberang ke Pelabuhan Tubilota dan menuju Desa Meko dengan perjalanan darat selama 2 jam. Pantai Oesapa. Pantai Oesapa terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Berjarak 10 km dari pusat Kota Kupang. Pantai ini juga tentunya memiliki pesona tersendiri sebagaimana dengan pantai-pantai lainnya. Nah, jika teman-teman ingin berburu pemandangan sunset yang memukau, pantai ini adalah pilihan yang tepat. Karena selain keindahan dari sunsetnya, teman-teman juga akan disuguhkan dengan pemandangan indah dari pasir putih di pantai ini. Dijamin teman-teman bakal betah deh berada di sini. Keunikan lain dari pantai ini adalah terdapat banyaknya pendopo kecil serta belasan pedagang yang berjejal di sepanjang pantai. Teman-teman bisa menikmati jagung bakar, pisang gepeng, berbagai minuman ditemani dengan hiburan live music dan karaoke. Pantai ini cocok banget jika buat teman-teman yang sedang melakukan trip liburan bersama keluarga, karena Pantai Oesapa adalah satu-satunya ruang terbuka di Kota Kupang. Suasana ramainya membuat pantai ini menjadi lebih hidup. Pantai Oetune. Pantai Oetune terletak di Oebelo, Amunaban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pantai ini memiliki banyak keunikan seperti hamparan pasir putihnya yang sangat halus, gelombang ombak pecah yang unik di setiap gulungannya, pohon kasuari yang berusia puluhan tahun yang tumbuh dengan jarak 6 hingga 8 meter, dan terdapat hamparan lautan padang pasir. Perpaduan dari berbagai keindahan yang ditawarkan di pantai ini jelas tidak akan terlupakan. Sembari menikmati gurun pasir, teman-teman juga akan menemukan anak-anak di sekitar pantai yang menjajakan buah lontar kepada pengunjung. Pantai Oetune berjarak sekitar 115 km dari Kota Kupang dan membutuhkan waktu tempuh sekitar 2,5 hingga 3 jam. Teman-teman dapat menyewa kendaraan terlebih dahulu di Kota Kupang atau menggunakan kendaraan pribadi. Jika berkunjung ke pantai ini, jangan lupa untuk menikmatinya ketika matahari terbit ya, karena teman-teman akan mendapatkan pemandangan yang indah dari gurun pasirnya. Nah, itulah 7 tempat wisata di Nusa Tenggara Timur versi channel Ragam Cerita. Tempat wisata mana yang akan menjadi bucket list kalian? Share di kolom komentar ya, dan jangan lupa bantu kami untuk terus berkembang dengan klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video lainnya dari kami.